Pemirsa, keberanian itu bukan tidak punya rasa takut, tapi bagaimana memenangkan rasa takut tersebut. Orang berani bukan orang yang tidak punya ketakutan, tapi orang yang menguasai ketakutan itu. Itu kata Nelson Mandela. Sekarang kita dengar Ketua Komnas HAM Imadun Rahmat. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan malam hari ini saya ingin berkontribusi pada aspek kronologi kenapa kemudian sampai terlaksana simposium 1965. Komnas HAM lembaga negara yang diberikan mandat untuk antara lain menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan sebanyak 7 kasus, dan kasus hasil penyelidikan Komnas HAM sudah ada di Kejaksaan Agung dan mengalami kemandekan proses yang cukup lama. Kami menilai bahwa belum ada kesiapan atau belum ada kecukupan dukungan politik atau politik di tingkat nasional untuk proses dengan cara pro-judisial atau melalui pendekatan penegakan hukum melalui Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Komnas HAM tidak kemudian berhenti sampai situ dan menyerah kepada keadaan, karena memang ini mandat negara, ini mandat undang-undang, dan Komnas HAM ditagih oleh publik untuk bagaimana mendorong penyelesaian tragedi-tragedi ini. Oleh karena itu kemudian Komnas HAM melakukan upaya mendorong apa yang kami sebut sebagai konsensus nasional untuk menyelesaikan tragedi pelanggaran HAM berat di masa lalu yang ada 6 kasus itu. Maka kemudian Komnas HAM melakukan serangkaian pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak, dengan ketua DPR, dengan ketua MPR, dengan berbagai pimpinan partai politik, dengan pimpinan NU, dengan pimpinan Muhammadiyah, dengan kiai dan sebagainya, termasuk pimpinan-pimpinan agama lain, untuk mendorong spirit penyelesaian, Hasil dari itu kita bergembira karena Presiden Jokowi pada peringatan Hari HAM tahun 2014 menyampaikan komitmen politiknya untuk menyelesaikan persoalan ini. Oleh karena itu kemudian Komnas HAM mengundang berbagai pihak untuk mengumpulkan ide-ide dan gagasan melalui sebuah simposium bagaimana cara terbaik dan yang mungkin dilakukan untuk penyelesaian ini. Kita lanjutkan proses itu dengan melakukan lobby-lobby, antara lain melakukan pertemuan lebih dari 4 kali yang melibatkan Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Pak Jaksa Agung, Bapak Kepala BIN, dan Ketua Komnas HAM. Lebih dari 4 kali melakukan pertemuan-pertemuan untuk mendorong penyelesaian. Nah, dalam proses mendorong penyelesaian ini, yang diutamakan adalah spirit bahwa ini harus diselesaikan. Ini tidak boleh mandek. Kita tidak boleh membiarkan cerita kelabu di masa yang lalu menghantui terus-menerus perjalanan kita di masa depan. Itu spirit utamanya. Soal bagaimana formula penyelesaiannya, maka kemudian muncullah gagasan yang lebih moderat yang dikemas dalam skema penyelesaian rekonsiliasi. Ada beberapa hal yang disepakati. Yang pertama bahwa proses penyelesaian ini ditempuh dengan cara Indonesia. 1. Yang kedua, tetap memperhatikan dan berpegang teguh kepada keadilan terhadap korban. Sekali lagi saya katakan terhadap korban, bukan kepada partai.
kepada korban. Kemudian bahwa penyelesaian ini dilakukan tidak dengan jalan yang tunggal, tidak harus konsep kita ambil dari formulanya siapa, tetapi ini diproses sesuai dengan kriteria dan karakter kasus per kasus dan melalui pentahapan. Oleh karena itu kemudian mengerucut kepada pilihan yang waktu itu diputuskan di dalam pertemuan yang juga dihadiri 7 pimpinan lembaga yang tadi saya sebut di kantor Menko Polhukam, dan kemudian menugaskan kepada Pak Agus untuk memulai langkah awal sekali dengan melakukan simposium, langkah kecil dalam rangka mendapatkan gambaran berbagai versi sejarah tentang peristiwa 65. Jadi memang kita awali dengan kasus 65. Dan spiritnya, Bung Karni, adalah bagaimana ini diselesaikan dengan rekonsiliasi. Oleh karena itu spirit rekonsiliasi yang tadi disampaikan oleh Pak Agus seharusnya menjadi spirit kita semua. Artinya tidak kemudian agak menyimpang dari spirit itu. Saya memang agak terkaget-kaget juga dengan perintah dari Presiden ya kepada Kapolri dan juga kepada Panglima TNI untuk melakukan penegakan hukum dalam suasana yang kami pahami sedang menuju kepada konsensus nasional rekonsiliasi. Nah, seharusnya suasana yang dibangun lebih ke suasana friendship ya, persahabatan, saling terbuka, dan mengembangkan suasana yang lebih demokratis, sehingga upaya untuk menyelesaikan cara Indonesia ini bisa didorong dan bisa mencapai hasil, sehingga kita sebagai bangsa bisa segera mengakhiri beban sejarah ini dengan lebih cepat, ya, tanpa memunculkan problem-problem baru. Nah, yang sangat kami sayangkan adalah bahwa perintah dari Kapolri dan juga dari Panglima TNI tidak disertai dengan juklak dan juknis yang memadai, guidance yang memadai, sehingga yang kami tangkap apa yang terjadi di lapangan kemudian adalah apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan, di mana satu, implementasi dari penegakan hukum itu menjadi tercerabut dari spirit demokratisasinya. TAP MPR nomor 25 tahun 66 itu diperbaharui pada tahun 2003 dengan satu spirit yang tadi sudah disampaikan, bahwa implementasinya harus menghargai norma-norma hukum, spirit demokrasi, dan human right. Itu spirit demokratisasinya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang nomor 27 yang juga mau ditegakkan, menurut Pak Profesor Muladi sebagai orang yang menandatangani undang-undang itu, beliau mengatakan bahwa spirit dari undang-undang itu adalah demokratisasi dari undang-undang anti subversi pada masa yang lalu. Nah, oleh karena itu guidance penting untuk bekal para aparatus di bawah, sehingga tidak kemudian mereka disalahkan lagi oleh kita ya. Kemudian yang kedua juga Presiden merintahin laksanakan hukum, nggak perlu juknis lagi.
pasalnya langsung diterapkan. Bahwa kalau itu salah, ya salah yang merintah, bukan salah aparat di lapangan. Ya. Karena hukum disuruh tegakkan. Iya, tetapi implementasi penegakan hukum, Pak Karni, itu juga harus mengikuti koridor-koridor hukum. Saya sepakat bahwa hukum sebagai panglima, ya. Tadi disampaikan ada akses di situ. Karena tidak ada kejelasan juklak dan juknis, maka kemudian undang-undang kalau ini semua pasal pidana kita bikin juklak juknis, nggak jalan hukum itu, Pak. Ya. Tapi akses di lapangan kan terbukti itu soalnya, ada. Pak, bahwa akses itu kan reaksi dari publik aja, Pak. Ya, karena kebetulan itu politik, reaksi publiknya ada, Pak. Kalau yang kita tangkap itu pemerkosaan, publik tenang, malah tepuk tangan. Itu ekses juga, Pak. Tapi ekses tepuk tangan. Ya. Ekses yang saya maksud adalah bahwa pasal itu, ya, kemudian dipraktekkan dengan sangat longgar, Pak Karni. Jadi pasal itu kemudian menjadi semacam pasal karet yang bisa digunakan secara... Kalau menurut saya bukan pelaksananya longgar, Pak. Pasal itu sendiri mencakup segala bentuk, dia bilang. Jadi apapun bentuk dari simbol-simbol. Tetapi prinsip hukum, Pak Karni, itu kan ada lex scripta, ya, dan ada lex serta, ya, yang bahwa satu pasal itu tidak bisa ditafsirkan secara serampangan. Artinya harus sesuai dengan bunyi pasal itu. Nah, untuk itu maka kemudian kita bisa merujuk antara lain adalah soal penjelasan. Ya, misalnya di dalam penjelasan ini, Pak Karni, yang dimaksud dengan komunisme, marxisme, leninisme adalah paham atau ajaran Karl Marx, ya, yang terkait dengan dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan lain-lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Dengan merujuk kepada penjelasan ini, ya, jika itu diimplementasikan di lapangan, maka seperti gambar-gambar, ya, gambar-gambar T-shirt itu tidak akan kemudian menjadi sasaran dari sweeping. Jadi saya tetap berpendapat bahwa mencari kejelasan tentang substansi larangan itu yang dilakukan berlebihan, kira-kira begitu. Ya. Ya, baik. Ya. Pak Anhar Gonggong. Terima kasih, Pak Karni. Ada beberapa hal yang saya ingin katakan, tapi yang pertama saya mau katakan adalah yang berkaitan dengan hukum. Apa yang Anda katakan tadi adalah hukum yang sudah berlaku sekarang. Dan itu yang dijalankan oleh mereka, kan? Bagaimana Anda mau menyalahkan itu? Bagaimana Anda mau menyalahkan itu? Lah, itu berlaku sekarang kok. Nah, persoalannya adalah kalau Anda melakukan itu sebagai sesuatu seperti itu, yang menjadi persoalan itu adalah anak-anak di bawah. Kalau jenderal-jenderalnya nggak ada masalah. Kapolres, apa segala macam itu yang kasihan. Seakan-akan melakukan tindakan yang salah. Padahal dia berpegang pada aturan hukum yang Anda buat. Kan itu. Nah, kalau ini terus terjadi, kapan kita melangkah ke depan? Nggak akan pernah. Kita cuma berjalan di tempat, keringat keluar, nggak ada hasilnya. Itu satu. Kesalahan ini, kesalahan Anda menafsirkan G30S adalah Anda hanya berangkat dari tahun 65. Anda tidak berangkat dari tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak berangkat dari 45, 48, oke lah. Tapi tahun 60 sampai 64 itu adalah pemicu terjadinya 65. Kalau Anda nggak ngerti itu, nggak akan ngerti. Kan itu persoalannya. Betapa banyak perkelahian ketika itu. Nah, oleh karena itu Pak Karni, saya mau tanya sama Anda.
Ada nggak golongan yang tidak pernah disakiti dan menyakiti selama kita merdeka? Nggak ada. Semua sudah saling menyakiti kok. Nah, kalau kita tidak sadar akan hal ini, apa gunanya merdeka? Nggak ada. Sama aja dengan zaman kolonial. Kita saling bunuh di antara satu dengan yang lain. Oleh karena kita tidak berpegang pada satu konstitusi yang kita sudah sepakati. Contoh, mengapa kita berkelahi? Karena selama kita merdeka, kita mengatakan kita punya Pancasila, tetapi ada nggak pemerintah yang pernah menjalankan pemerintahannya berdasarkan Pancasila? Kalau mau jujur. Kan itu persoalannya. Dan Anda harus ingat, Pancasila itu ada 3 dan Bung Karno semua. Kemanapun Anda bicara tentang Pancasila, Anda tidak akan pernah melupakan Soekarno. Kalau ada orang mengatakan bahwa Pancasila tidak ada kaitannya dengan Bung Karno, itu salah sejarah. 1 Juni adalah pendapat pribadinya. 22 Juni adalah kelompok Islam dan non-Islam. PPKI itulah hasil yang menjadi dasar negara 18 Agustus. Nah, kalau kita tidak berpegang kepada itu, Anda mau berpegang kemana untuk menjadi negara merdeka? Dan bagaimana kita menafsirkan itu? Andai kata kita berpegang semua pada Pancasila, tidak perlu kita berkelahi. Untuk apa? Apa Anda sakit? Tentara dibunuh PKI, PKI dibunuh tentara, TNI dibunuh oleh PKI, NU dibunuh oleh PKI, PKI membunuh NU. Kapan selesainya? Nah, kalau Anda tidak tahu itu, Anda memang menyalahkan hanya tahun 65. Selesai, seakan-akan yang salah cuma tentara yang bunuhin PKI. Anda lupa peristiwa tahun 60-an sampai 64. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau enggak, Pak Karni, enggak akan selesai. Enggak akan selesai. Karena itulah yang menjadi persoalan besar kita, bahwa selama kita merdeka, kita tidak pernah berpegang pada aturan yang seharusnya kita pegang. Contohnya, sederhana yang dikatakan tadi. Saya adalah termasuk orang pertama di Lemhanas yang mengatakan istilah pilar untuk 4 pilar adalah salah. Karena apa? Memang salah kok. Pancasila itu bukan pilar. Pilar itu kan tiang. Dasar. 4 pilar itu adalah 4 dasar. Dan itu adalah konsensus bernegara. Kalau Anda nggak tahu itu, Anda mau ngomong apa? Nggak akan bisa. Nah, oleh karena itu Pak Karni, saya sangat menghargai Anda, mengundang saya, mengundang semua. Mari kita berbicara secara jujur, karena kita sudah terlalu cukup lama untuk takut berbicara kok. Berapa puluh tahun kita takut berbicara. Kan itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Daripada kita bertengkar, yang perlu kita ini, mari kita terima Pancasila. Apa benar kita semua terima Pancasila? Kalau kita semua terima semua Pancasila, mari kita duduk bersama. Pancasila yang mana? Lalu kita terjemahkan untuk ke depan. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak Karni. Agak kaget saya pendapatnya Pak Anhar Gonggung. Sekarang Pak Aminuddin Kasdi, sejarawan juga. 2 sejarawan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber dan saudara sekalian sebangsa dan setanah air, saya minta maaf pada Pak Agus Wijoyo. Saya sebenarnya pada waktu simposium itu termasuk sebagai salah satu narasumber. Tapi karena belum pernah berkomunikasi secara face to face, jadi saya curiga. Alhamdulillah. Curiga kan boleh Pak?
Iya. Jadi katanya orang ilmiah itu harus skeptis dulu gitu. Mengapa? Saya khawatir, teman-teman khawatir kalau simposium itu dijadikan ajang legitimasi. Mengapa? Kalau misalnya dalam simposium itu PKI sebagai korban 65, maka ada aksesibilitas ia untuk menuntut dan sebagainya. Seperti halnya pada waktu Pak SBY mengirim One Team Press ke Jawa Timur tahun 2013 meminta pertimbangan bagaimana kalau presiden atau pemerintah minta maaf. Kita semuanya menolak. Mengapa? Kalau minta maaf berarti yang menumpas itu salah. Nah, kalau salah maka PKI-nya benar. Padahal tadi senior saya Dr. Anar Gonggong sudah menyatakan bahwa melihat tahun 65 itu jangan hanya melihat 1 Oktober tahun 65, banyak yang dilakukan PKI yang menyakitkan umat Islam, sehingga umat Islam itu bisa aja getem. Kok bisa linju ngamplung, Pak? Betul. Mengapa? Saya waktu itu sudah aktif di Pemuda Ansor. Saya adalah pelajar Islam Indonesia. Pada waktu ada 65 saya pelaku sejarah yang milih PKI di tempat saya di kecamatan itu. Mengapa? Kita sudah berkumpul dengan teman-teman ABRI, kita minta petunjuk gimana ini. Di sana-sana sudah terjadi berbagai pembakaran dan sebagainya. Tapi ABRI dan Polri, ABRI dan Polri belum memiliki dasar hukum untuk bertindak. Dan yang kedua, belum ada perintah atasan. Bagaimana ada perintah atasan? Wong di dalamnya sendiri geger gitu. Nah, oleh karena itu diserahkan pada massa. Massa saya adalah GB Ansor NU. Tahun 65, saya usia 19 tahun. Saya menjadi mahasiswa tingkat pertama. Oleh karena itu pedomannya yang pertama harus ada dokumen. Dokumen isinya apa? Adalah mereka yang tercantum sebagai pengurus partai. Kena, Pak. Yang kedua sebagai anggota partai. Kena. Yang ketiga sebagai simpatisan. Yang keempat yang pernah memberikan sokongan. Yang kelima yaitu yang telah memberikan fasilitas untuk berbagai program PKI. Misalnya rapat di Bali ini, di Pendopo ini, kena, Pak. Kemudian yang keenam, yang pekarangannya itu meskipun dia itu bukan orang PKI tapi dipakai masang nama, itu kena, Pak. Kena, Pak. Tetapi kemudian kita bersepakat, yang pertama ojo jupuk tanggane, gak ilok. Yang pertama. Yang kedua, jangan dilakukan pada waktu siang hari, karena gimana ya, mengerikan. Tapi negara digeropi ya, Pak. Yang ketiga, harus ada cross, jadi antar desa. Jadi dari satu kecamatan dibagi-bagi begitu. Nah, ini salah satu yang kami lakukan pada waktu itu. Jadi mengapa demikian? Ya, Anda bisa membayangkan tanggal 13 Januari dalam suasana bulan puasa, anak-anak PI teman saya yang ada mental training di keras tadi itu digerobok ribuan sama PKI sama pemuda rakyat Gerwani, dan naik ke masjid dengan tidak melepas alas kaki. Padahal itu bulannya Januari rendeng, Pak. Waktu itu belum ada aspal, jeplok. Kemudian Al-Quran itu diinjak-injak. Panitia itu dijual lagi, kiai ini dirangkat dibawa ke Kecamatan Keras, namanya Kiai Maksum Jawari dari Leboyo. Nah, ini sekali lagi umat Islam getem-getem. Kemudian yang kedua, pada waktu aksi sepihak, kiai itu dianggap sebagai 3 dari 7 setan desa. Di samping kiai, haji dan guru ngaji. Mengapa haji itu kiai itu buncit? Iya, karena menghisapi darah rakyat. Apa benar itu? Enggak. Barang siapa yang ke rumah kiai minimal itu dapat minum, Pak. Nggak ada kiai yang bedicil itu, enggak ada. Yang kedua mesti dapat pitutur.
Dan yang ketiga, biasanya dapat sangu, Pak. Saya pernah berjalan dari Pamekasan ke Sampang itu, saya tidak punya sangu sepeser pun. Lah Pak Yai itu kok tahu kalau saya tidak punya sangu, dikasih salam tempel 100 rupiah, Pak. Itu sekali lagi. Jadi mengenai masalah rekonsiliasi, kita sebenarnya umat Islam khususnya tidak mempersoalkan rekonsiliasi itu asal kultural. Tapi kalau rekonsiliasi melalui pengadilan, melalui KKR dan sebagainya, ya engko dhisik. Tapi itu nanti ekornya panjang. Mengapa? Karena kalau itu misalnya yang salah itu yang numpas, konsekuensinya mereka adalah minta kompensasi, dan pernah dilakukan oleh Bu Sulawi maupun Put Muinah dari Blitar. Kalau sudah itu, kemudian bari hukum yang membatasi dia, seperti keputusan Mahmilub, TAP MPRS nomor 25, kemudian nomor 1/23 dan nomor 27 tahun 1999 harus dicabut. Saya pernah menantang dengan rekan saya dari LIPI, Pak, kalau memang Anda ingin memperlakukan itu bisa kompensasi, bisa dan sebagainya, silakan diadakan referendum untuk mencabut TAP MPRS nomor 25. Tapi dia tidak sanggup, Pak. Nah, terus terang saja di Jawa Timur, karena saya juga ya apa namanya profesor kan jadi tempat bertanya, Pak. Jadi tadi orang ketakutan sama komunis dan sebagainya. Takut kan boleh, Pak. Khawatir kan boleh. Katanya Rasulullah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jadi jagalah keluargamu, dirimu sendiri dan ahli keluargamu dari api neraka. Kalau memang itu benar, komunis itu adalah ateis. Kalau tidak ateis, mesti ada yang salah. Sing salah ajarannya apa sing salah orangnya. Oleh karena itu ditentang, sangat ditentang di Jawa Timur yang mayoritas banyak pondok-pondok besar. Saya ingat pada tahun 65 pada bulan November itu Pak Yai itu masih punya bahasa Jawanya itu geni. Jadi apa yang difatwakan itu diikuti, Pak, bahwa PKI atau komunis itu adalah ateis dan ateis adalah tidak punya tempat di bumi Indonesia. Nah, terus terang saja kita khawatir karena kata orang, the experiences is the best teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Pak Kandi perlu tahu, tahun 2008 itu setelah PKI direhabilitir oleh pemerintahan Hatta, tahun 53 Hatta genti dioncret-oncret, dimaki-maki di pengadilan. Judulnya tuntutan editor, I did menuntut peristiwa Madiun. Bayangkan itu, Hatta yang begitu besar pengorbanannya, begitu jasanya, itu dihujat, kemudian dinista dan sebagainya. Kemudian juga alasannya peristiwa Madiun itu adalah karena Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Sekarang saya mau minta Profesor Mahfud melihat fenomena ini. Terima kasih Bang Karni. Saya akan melihatnya dari hukum tata negara saja, karena ini tadi banyak bicara hukum, dan hukum tata negara itu adalah kerangka sebenarnya dari politik. Begini, pertama ingin saya katakan, pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dihukum. Orang yang melanggar Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dihukum, penjara maksudnya. Bung Karno dulu membubarkan DPR, tidak dihukum. Gus Dur membubarkan DPR, tidak dihukum. Karena melanggar Undang-Undang Dasar itu memang tidak dihukum. Melanggar Pancasila juga tidak dihukum. Tidak bisa orang, saya tidak bertuhan, tidak bisa dihukum. Nah, yang bisa dihukum itu apa? Yang bisa dihukum adalah kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai ideologi dan dasar negara, ideologi negara dan Undang-Undang Dasar negara itu sudah diturunkan ke dalam norma.
Jadi kalau sudah ini dijadikan undang-undang, baru orang bisa dihukum karena melanggar undang-undang, bukan karena melanggar Pancasila. Orang membunuh itu dihukum karena melanggar undang-undang hukum pidana, bukan karena melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang komunis bisa dihukum karena ada norma yang melarang, bukan karena Pancasila. Oleh sebab itu orang mengatakan saya ateis, tidak apa-apa. Misalnya saya sekarang, saya tidak suka keadilan sosial, saya suka keadilan individual yang liberal, tidak apa-apa. Saya katakan sekarang, coba siapa yang mau nangkap saya? Tidak apa-apa. Yang bisa dihukum itu kalau sudah ada normanya. Nah, komunisme ini sudah ada normanya sekarang. Sudah dilarang oleh hukum di Indonesia. Komunisme, Marxisme, Leninisme itu sudah dilarang. Oleh sebab itu, saya kira tidak tepat kalau meminta polisi lalu diminta tidak melakukan tindakan kalau ada pelanggaran hukum. Itu polisinya salah. Polisinya salah kalau dia tidak bertindak karena disuruh orang jangan bertindak. Karena ada opini begini dari masyarakat jangan bertindak. Polisinya salah. Jadi harus bertindak, dan polisi sudah benar melakukan tindakan-tindakan itu karena perintah hukum. Mungkin yang agak keliru adalah tentara. Karena menurut undang-undang tentara itu melakukan fungsi pertahanan. Pertahanan itu bukan penegakan hukum dan keamanan, gitu. Tetapi memang ada caranya, yaitu dengan cara pembantuan. Tadi ada soal diperintahkan oleh presiden atau polisinya minta bantuan gitu. Tapi oke. Tetapi karena ini sudah ada normanya, yaitu norma pada masa lalu. Kenapa tokoh-tokoh PKI itu dihukum? Karena ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 63. Kemudian ada Undang-Undang Mahmilub, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 63 yang itu diberlakukan oleh Bung Karno semuanya. Undang-Undang Mahmilub itu diberlakukan atas Kepres Bung Karno Nomor 370 Tahun 65. Ketika itu Pak Harto mengatakan, Bapak Presiden ini bahaya nih PKM karantina ini, saya perlu Mahmilub dipakai undang-undang Bapak ini. Maka keluarlah Kepres. Tentara disuruh mengadakan pengadilan Mahmilub itu. Yang diadili satu putusannya final dan mengikat, tidak ada banding, tidak ada kasih. Yang kedua, dia juga bukan hanya mengadili militer, tapi mengadili orang-orang sipil yang melanggar ideologi negara. Nah itu satu. Nah sekarang larangan terhadap komunisme, Leninisme dan Marxisme itu sudah dituangkan di dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1996. Itu sudah tidak ada ceritanya untuk bisa dicabut, itu tidak bisa dicabut. Karena begini, TAP MPRS nomor 25 atau 66 dibuat ketika MPR itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, mengeluarkan TAP nomor 25. Nah sesudah itu ada amandemen Undang-Undang Dasar, TAP MPR ini tidak boleh lagi ada. TAP MPR yang sifatnya mengatur menjadi jenjang kedua dari tata urutan perundang-undang itu sekarang tidak ada. Gitu. Sehingga terakhir kali dibuat TAP MPR Sapu Jagat namanya. TAP MPR nomor 1 tahun 2003, semua TAP MPR yang sudah ada diberi posisi lagi berdasar tata hukum yang baru. Lalu TAP MPR nomor 2 diberlakukan lagi, dan sekarang TAP MPR tidak bisa mencabut. Jadi kalau setiap hari orang mengatakan harus cabut, siapa yang mencabut? Tidak ada. Siapa coba sekarang yang bisa mencabut TAP MPR? Tidak ada. Tidak bisa. Tidak bisa, MK itu undang-undang. Undang-undang. Tidak bisa. Nah, yang bisa mencabut itu siapa? Tidak ada, gitu. Kecuali undang-undang dasarnya dikembalikan lagi ke yang lama. Nah, kalau itu perdebatannya akan panjang lagi, kembali ke yang lama itu. Nah, kemudian penyitaan buku, Pak, penyitaan buku. Dulu waktu saya Ketua Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan undang-undang kejaksaan yang memberi izin kejaksaan mengambil buku-buku secara sepihak yang dicurigai bertentangan dengan ideologi. Nah waktu itu kita putuskan kejaksaan dilarang merampas atau menyita buku-buku barang cetakan apapun bentuknya tanpa izin pengadilan. Artinya apa? Artinya orang yang menyimpan buku, mengedarkan buku itu dipastikan dulu bahwa dia akan diadili, lalu dimasukkan kasusnya, lalu minta izin pengadilan. Sambil perkara berjalan semua buku ini disita oleh negara. Nah gitu prosedurnya untuk melindungi kebebasan berpikir, berekspresi dan sebagainya. Karena kadangkala buku-buku yang dan tidak hanya buku komunis kok yang banyak ya, yang justru yang mengadukan
pengajuan terhadap undang-undang kejaksaan pada waktu itu adalah seorang bernama Hebden atau siapa menulis buku bahwa agama itu semuanya jelek lah, 6 agama itu. Lalu disita oleh jaksa, ngajukan ke MK bahwa penyitaan ini melanggar hak asasi. Kita tidak baca bukunya, kita sama sekali tidak setuju pada isi bukunya, tapi tidak setuju pada penyitaannya. Jadi kita katakan harus lewat izin pengadilan. Kalau belum vonis, minta izin ketuanya dulu bahwa barang-barang itu diamankan. Nah, lalu begini, Pak, saya bertanya, apa sih sebenarnya perlunya rekonsiliasi nasional itu? Sebenarnya kita kan sudah rekonsiliasi, sekarang ada apa sih? Tidak ada apa-apa tuh. Itu rakyat sudah cair di bawah, kita ndak lagi mempersoalkan anaknya PKI anu siapa. Sekarang anak-anak turunan PKI sudah boleh bekerja, boleh sekolah, boleh dapat beasiswa semua. Kenapa menghidup-hidupkan lagi rekonsiliasi? Ndak ada apa-apa menurut saya. Malah menurut saya mengungkit-ungkit itu kan luka, membuka luka lama. Karena begini, taruhlah disuruh minta maaf, yang nanti kalau dicari betul siapa yang harus minta maaf? Jangan-jangan nanti balik yang harus minta maaf PKI, bukan kita. Kalau sudah diteliti sejarahnya. Nah sekarang ini kan arahnya kalau rekonsiliasi, orang pikirannya meskipun kata Pak Agus Wijoyo tidak, jadi orang pikirannya negara disuruh minta maaf pada PKI, gitu. Bukan sampai PKI yang harus minta maaf. Dan PKI itu siapa kan sudah tidak ada yang harus minta maaf dan tidak ada lagi yang harus dimintai maaf. Sekarang ini semua sudah cair, sudah rukun. Karena kalau begini, minta maaf, saya masih terngiang sahabat saya nih Pak Luhut Panjaitan, Menko Polhukam, ketika tampil sama Pak Agus Wijoyo di TV One ini mengatakan, loh, nggak bisa dong minta maaf. Satu, PKI nggak boleh hidup lagi di Indonesia, itu final kata Pak Luhut. Yang kedua, kita nggak minta maaf karena kalau waktu itu kita tidak membunuh, kita yang dibunuh. Kalau PKI menang pada waktu itu lebih banyak lagi korbannya, itu kata Pak Luhut, Menko Polhukam. Jadi jangan mimpi minta maaf. Saya setuju aja pada ini, apa kata Pak Ria Mizat tuh, Menteri Pertahanan. Apa yang minta maaf? Katanya minta maaf lebaran aja nanti. Itu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirza, saya setuju dengan Pak Mahfud yang terakhir ini. Karena semua orang suci itu punya masa lalu. Semua pendosa mempunyai masa depan. Kata Oscar Wilde, penyair Inggris. Sekarang Jenderal Endro Priyono untuk menutup acara. Terima kasih Pak. Saya masuk dari generasi masa lalu. Saya terima kasih sekali bahwa Pak Karni itu sebagai putra bangsa yang mahaputra, ya, udah dapat mahaputra, bisa mempertemukan semua yang tidak konflik ya, tapi istilahnya bersilang pendapat. Masyarakat kita yang sifatnya paternalistik ini ya, selalu melihat ke sini, ke forum ini, karena forum ini menghadirkan para pelaku dan para tokoh yang bersilang pendapat. Yang saya harapkan supaya setiap kali sudah ketemu di sini itu silang pendapat selesai, jangan diterus-teruskan lagi. Saya lihat pertama ini saya kenapa terakhir Pak, sebetulnya udah selesai, jadi tugas saya hanya ucapkan terima kasih. Nah, dan beberapa kesimpulan saja. Saya bangga sekali bahwa generasi penerus kita ini pintar, cerdas, banyak pengetahuan. Hanya yang orang-orang tua perlu ingatkan bahwa dalam hidup itu tidak cuma pintar, tapi harus juga bijak. Harus bisa melihat keadaan lingkungan di mana dia berada. Jangan memaksakan kehendak karena dasar pemikiran yang cerdas. Secerdas apapun kalau lingkungan tidak bisa menerima, tidak akan bisa dilaksanakan. Hal-hal kebijakan yang baik pun kalau pelaksanaannya jelek, tetap jelek. Jadi pada cara
Karena itu kan hukum itu tidak pernah bicara soal tujuan, walaupun tujuannya baik, kalau caranya jelek tetap jelek, salah gitu. Itulah sebetulnya yang perlu dipahami. Saya tertarik pada adik saya ini, Pak Mahfud MD, sudah malang melintang di kepemimpinan nasional, jadi elit politik, pakar hukum tata negara lagi. Ya, karena saya sudah di luar ring, tidak lagi di ring tinju, saya harapkan ini karena masih jauh lebih muda, masih bisa naik ke ring. Ya, untuk menyelesaikan masih masalah tata negara kita. Kalau kita melihat lingkungan yang berubah terus, yang sifatnya strategis ini, maka amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 kita ini masih akan terus berlangsung sesuai dengan keadaan dan situasinya. Coba tolong dipikirkan Pak Mahfud dan saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, kalau amandemen ini pada suatu waktu mengingkari filsafat hidup bangsa kita Pancasila, siapa yang berwenang untuk melakukan uji material terhadapnya, review terhadap Undang-Undang Dasar yang di amandemen ini ke Pancasila, kepada dasar filsafat bangsa kita. Itu yang satu, Pak. Kalau undang-undang bisa diuji materinya terhadap Undang-Undang Dasar, sekarang Undang-Undang Dasar yang akan terus di amandemen ini bagaimana menguji material terhadap Pancasila? Siapa yang harus bertugas? Generasi saya dan kawan-kawan yang seumur yang udah di atas 70 semua nggak kepikir itu. Seperti juga tidak terpikirnya senior kita waktu membuat Undang-Undang Dasar 45, pasal 33, bumi, air dan kekayaan yang terdapat di dalamnya dan seterusnya kuasa. Udara tidak disebut. Padahal geostasioner kita di atas ini sudah penuh bangkai satelit orang lain. Ini juga banyak memang yang harus dilanjutkan. Jadi jangan yang dilanjutkan itu pertengkaran saja, ketidaksependapatan saja. Tapi yang sudah baik, tambahkan. Cari mana-mana yang dulu belum terpikir, pikirkan sekarang. Saya juga rasanya perlu mengingatkan bahwa apa yang Presiden gariskan dalam masalah rekonsiliasi ini, bahwa selesaikan dengan cara Indonesia. Zaman saya Kasdi tadi bilang secara kultur kita. Kalau rekonsiliasi tidak kultural, yang nggak akan diterima oleh kita. Masyarakat kita ini merdeka karena bertempur, karena berjuang. Yang hukum dulu cuma membunuh atau dibunuh. Itu hukum perang. Tidak ada hukum bisa diterapkan di situ. Jadi kalau di masa perang, di masa yang tidak normal, tidak stabil, disebutlah realitas tidak normal, hukum kehilangan daya rekat. Yang ada hanya itu, hukum dibunuh atau membunuh. Karena itu persoalan itu sudah selesai, yaitu waktu kita merebut kemerdekaan kita. Nggak seperti orang-orang tetangga kita yang sekarang di depan kita jauh, kan dikasih. Kalau kita kan mati-matian, dan hampir semua juga punya saham di sini. Sudahlah, jangan diterus-teruskan cara yang orang-orang luar itu mengajarkan pada kita. Apa yang disebut melanggar HAM adalah pemerintah terhadap rakyat, adalah penguasa terhadap yang dikuasai. Kalau ini terus kita pegang, nggak ada selesainya. Saya setuju ini. Kalau tadi saya simak, akhirnya Komnas HAM itu coba tolong pelajari yang baik. Saya juga bangga ya, Imbat bisa bicara seperti itu, pandai. Generasi penerus lebih pandai daripada kita yang diganti. Tapi frame of mind dari Barat itu seringkali kita itu kelebihan melihatnya, seolah-olah orang-orang itu yang dulu menjajah kita lebih pintar dari kita. Memang betul dulu, tapi
Tapi sekarang tidak. Saya malah melintang di intelijen, bekerja sama dengan intelijen dari negara-negara adidaya ketika kita menghadapi musuh bersama, Al-Qaeda. Ternyata kepintaran dan kecanggihan mereka itu, kesimpulan saya, hanya di film. Tidak betulan. Banyak yang tidak bisa diterapkan. Saya kembali lagi kepada saudara karena sekarang sedang jadi penjuru kan, Indad, Komnas HAM. Salah satu saja yang menggelitik adalah surat yang dikirim ke saya oleh satu negara besar adidaya, yang intelijennya dulu banyak belajar dari kita dan daftar waktu mau bikin sekolah intelijen di Batam, mau sekolah dari kita, karena mereka dibom nggak bisa ngusut siapa yang ngebom, kalau kita kan ketahuan terus. Orang ini bilang bahwa saya melanggar HAM. Saya bilang melanggar HAM yang mana, nanti saya jawab. Tahun 98 Anda terlibat Santa Cruz. Dari mana itu? Dia download Google. Berarti dia download juga belum bisa. Karena tahun 98 itu saya menteri. Masa saya terlibat Santa Cruz, itu kerjaan kapten. Ya, itu di sana, di paling tinggi Pangdam. Ini orang yang punya pikiran begini ini pintar atau tidak? Masa kita mesti ngikutin yang kayak begini? Jadi cara berpikir dia tentang rekonsiliasi dan beda sama cara berpikir. Dan saya terus terang, kalau kalian percaya, saya wariskan ke kalian bahwa kita lebih pintar, kita lebih ngerti tentang diri kita sendiri daripada mereka. Jangan mereka ngajar gitu. Banyak nggak tahunya, banyak tidak tahunya tentang kita ini. Jadi kita jangan seneng dikipas-kipas sehingga kita ini menjadi terus-menerus berpikiran subjektif, tidak pada sasarannya, tidak objektif. Nah, waktu objektif dan subjektif, objektif itu kasarnya ya pada sasarannya. Kalau yang disebut teror itu sasarannya adalah orang yang tidak bersalah, maka kalau ada korban orang tidak bersalah itu namanya teror. Tidak peduli subjeknya siapa, nggak peduli siapa pelakunya, nggak peduli. Pokoknya kalau anak saya mati, anak saya masih kecil nggak ngerti apa-apa, teroris yang membunuh. Itu kan definisi kita. Kalau mereka kan tidak, bukan itu definisinya. Saya nggak usah sampaikan lah, nanti makin memecah belah pikiran lagi. Tapi sebetulnya apa yang kita sekarang alami, seperti Pak Mahfud bilang, mengangkat barang sebetulnya tidak ada. Rekonsiliasi itu udah selesai. Tidak ada yang kehilangan hak politik, tidak ada yang apa disuruh ganti kerugian. Kalau ganti kerugian itu jangan terpengaruh oleh bagaimana caranya orang yang negaranya kecil tidak mau untuk menyantuni bangsanya yang diasporanya luas seluruh dunia. Disusunlah konsep untuk minta maaf, sehingga orang-orang rame-rame minta maaf atas kejadian Perang Dunia Kedua. Dan negara-negara di mana diaspora dari bangsa ini berada pada ganti kerugian, enak dia, jadi bangsanya dia nggak usah dia kasih duit. Oh, itu negara-negara itu pada ngasih duit sendiri. Itu lihai, makanya dia kalau jual otak dia nggak laku karena dipakai terus. Pintar itu, licik. Kita jangan ikut-ikutan yang seperti itu, karena kalau kita minta maaf, betul tadi Pak Kasdi, lalu siapa yang harus minta maaf? Yang harus minta maaf di dalam pikirannya mereka ya pemerintah. Pemerintah yang mana, orangnya udah pada mati. Ini kan penggantinya baru. Jokowi kan generasi penerus, dia nggak ngerti cerita itu. Tuh waktu PKI bubar dia masih bayi, disuruh minta maaf. Yang dimintain maaf siapa? PKI, mana orangnya? Udah pada mati. Ini karena subjektif pikiran subjektif, ingin ini ada maksud apa di balik ini. Dan saya rasa banyak analisa kita, tapi yang jelas bahwa ada yang main, ada yang memang ngipas-ngipas. Kalau tidak, bangsa kita sebetulnya nggak ada masalah, udah selesai. Nah, karena subjektivitas itu, maka muncullah skenario-skenario yang lucu-lucu gitu. Yang saya sebagai orang tua miris lihatnya. Kok bisa
Agus Wijoyo anak bapaknya, yang bapaknya korban PKI, kok dibilang dia melindungi PKI? Itu kan aneh tapi nyata. Karena ini harus berpikir udah subjektif. Karena memang tidak setuju dengan pikirannya saudara Agus Wijoyo. Kalau tidak setuju dengan jalan pikirannya, sasarannya jalan pikirannya, bukan orangnya dipitnah-pitnah. Tidak setuju dengan pikirannya pemerintah atau siapa pemutus kebijakan, jangan kepada orangnya. Akibatnya presiden yang dipilih sendiri, yang memimpin kita sendiri, dituduh PKI. Dicari-cari, ada foto lah, ini foto, cari-cari. Yang lucu lagi, kebetulan saya senang juga di media sosial dibilang saya menutupi informasi Jokowi PKI. Kesatu, Jokowi bukan PKI. Kedua, saya itu sudah tidak mati saja menghadapi PKI. PKI-nya PKI gaya baru, yang mimpin itu Sayyid Ahmad Sofyan Al-Barakbah, itu PKI gaya baru yang lari di Kalimantan, bekas ketua Front Nasional, lari Kalimantan, fusi dengan pasukan gerilya rakyat Sarawak yang komunis, pimpinan Lim Pok Kwi sama Bong Kicok dan Bong Hon, trio berfusi menjadi pasukan bara, pasukan barisan rakyat. Saya kira TNI yang segenerasi dengan saya dan di atas saya, dan ada beberapa yang di bawah saya juga ikut ke sana dan ikut makan pelurunya mereka, termasuk saya ya, ikut kena luka-luka berat. Kok saya melindungi PKI? Inilah skenario yang menggulir menjadi fitnah, dan ini yang berbahaya, berbahaya sekali. Karena itu orang-orang yang cerdas, tadi saya salut ya, Al-Arab bicara pandai. Saya tadi di WC saya bilang saya bangga sama kamu ya, tolong ini tularkan, berpikir yang cerdas, yang tajam, supaya analisa kau tajam. Analisa tajam kalau faktanya tajam. Kalau fakta tidak ada, bagaimana analisa bisa tajam ya? Nah, sekarang fakta. Pak Karni bilang Bang Hendro harus datang karena ini masalah serius. Saya bilang, kenapa? Ini masalah PKI yang hingar-bingar. Sebetulnya saya sudah nggak mau lagi Pak Karni diundang. Sudah banyak orang yang generasi muda lebih pandai dari saya dan lebih tahu. Tapi karena namanya Bung Karni, itu sama dengan Bung Karno ya, yang selalu menyelesaikan masalah. Karena kalau habis ada ini ya, jadi semua orang nonton nih. Sebentar lagi teman saya pada telepon tuh, kakek-kakek semua tapi ya, pada telepon, pada dapat pencerahan. Dan saya terima kasih udah bicara Marsudi ini sebetulnya sudah selesai. Tadi Pak Safi Ma'arif juga sama-sama kayak di Muhammadiyah sama dia, itu dosen Muhammadiyah ya, Herul. Saya terima kasih, cuman ada sedikit Pak Herul yang sedikit. Hentikan, kata Pak Herul, pendekatan intelijen dalam menyelesaikan masalah ini. Intelijen nggak bisa berhenti Pak, karena intelijen itu melekat sama orang, karena itu mata dan telinga. Jadi kalau kita berhenti suruh buta sama suruh tuli gitu kan nggak betul gitu. Di mana saja pendekatan itu hanya tiga, yaitu pendekatan keras, pendekatan lunak, dan pendekatan cerdas. Kalau pendekatan lain-lain, pendekatan intelijen, pendekatan itu bisa saja dari mana saja, dan intelijen itu harus selalu melekat. Dari forum ini saya senang karena saya lihat yang namanya Letnan Jenderal Agus Wijoyo udah tua juga, ini udah betul purnawirawan, ini anak pinter ya, karena itu jadi gubernur Lemhanas. Kalau enggak cuma jadi aja taman kanak-kanak dulunya gitu. Nanti ada guru taman kanak-kanak protes lagi, bukan artinya untuk level seperti dia anak pintar. Nah, saya lihat ujung satunya dari wilayah saya lihat, mudah-mudahan sih saya nggak keliru, Kiflan Zen. Ini saya kenal betul, ini anak pemberani, ini tentara betulan. Jadi gerakan dia itu yang penting sasaran, masa bodoh jalannya bagaimana. Ini dia adalah
pendekar di tataran praktek, di tataran operasional. Ini pendekar di tataran ini intelektual. Tolong saling bertemulah, jangan bersilang pendapat. Dan di sini dipertemukan oleh Pak Karni Ilyas. Karena rakyat kita ini melihat ke sini, kalau ini nggak selesai, bandul, kayak bandulnya kenceng, dan itu tabrak-tabrakan, fitnah memfitnah terus akhirnya, jadi nggak keruan. Jadi saya ingin sekali, kalau ngomong sejarah, ngomonglah sama Pak Anhar Gonggong, nangonlah sama Mendudin Kasdi. Ini guru-guru sejarah, yang sejarah itu adalah suatu fakta yang ditulis oleh orang yang menang. History is written by the winner. Yang kalah boro-boro nulis sejarah, hidup aja udah syukur. Jadi memang yang seperti itu jangan dibicarakan lagi sejarah di sini. Tanya sama guru besar sejarah. Tanya, mereka lebih tahu tentang sejarah. Dan jangan dibicarakan. Kalau dibicarakan, saya bilang itu yang nulis siapa dulu sejarah ini ya. Karena itu nggak usah bicara. Kalau kita memang mau rekonsiliasi, forget, lupakan sudah. Masa lalu, saudara-saudara, keadaan sekarang adalah akibat keadaan masa lalu. Generasi sekarang adalah tanggung jawab generasi masa lalu. Jadi yang tua-tua seperti saya ini yang minta maaf atas nama yang tua-tua, saya minta maaf kepada generasi muda gitu. Karena apa? Karena meninggalkan masalah yang masih dipertengkarkan. Sebetulnya masalah itu tidak ada yang harus dipermasalahkan. Sampai masalah ini dibikin sebegitu rupa, bisa-bisanya kita memfitnah orang yang sebetulnya orang tua kita. Bagaimana? Itu udah durhaka itu. Saya bersaksi karena saya seorang muslim besar sama-sama di Muhammadiyah. Yang namanya Jokowi itu adalah seorang muslim yang saleh. Waktu bulan puasa, Mahfud, tolong disaksikan ini. Dia selalu imam, kita ingat imam. Sambil kita lihat, dia hafal nggak ayat? Ternyata luar biasa, benar. Jangan kita bicara terus karena fitnah ini menggelinding terus, makin besar fitnah, makin besar bohong, makin besar orang jadi percaya. Dan ini hingar-bingar. Akhirnya apa yang tadi Ibu Rahma prihatinkan soal kesenjangan, itu nggak kunjung terasasi. Bagaimana sekarang namanya presiden itu kan memikirkan kita semua, mikirkan bagaimana bisa membangun suatu ketahanan fiskal, Pak. Di tengah kita nggak punya duit sekarang ini. Cuma dua itu kan pelajaran. Mau utang lagi atau mau tax amnesty. Bukannya mau jahat, bukannya mau membiarkan orang. Itu salah satu contoh ya. Banyak lagi sebetulnya. Tapi karena kita fitnah, ini juga pusing. Agus juga pusing. Bagaimana mau ini maksud saya mau rekonsiliasi, saya itu mau maksudnya baik. Saya ngerti, makanya waktu disebut tadi sama Salim Said, sebut nama itu, saya sebut Sarjono Kartosuwiryo, itu hari-hari ke rumah saya. Dia sekarang ngomong, yang dia ngomongin bukan soal DI, ideologi DI, bukan. Yang dia ngomongin proyek apa Pak nih, saya kerjain. Dan ini Sarjono biar ya dia udah nonton juga. Dia nggak dapat proyek sampai sekarang, Pak. Itu dong tolong gitu, yang ditolong. Jangan salam-salaman, maaf-maafnya ada gunanya, Pak. Gitu. Ya, sudah, mereka udah cair, mereka sekarang Agus juga saya harapan ini saya bilang kebanggaan saya karena juga ini Agus, saya barusan dapat dari sosmed, medsos bahwa itu Agus Wijoyo dicurigai. Kita harus curigai, itu bukan anak bapaknya. Gimana? Itu keterlaluan itu. Dosa itu terhadap ibunya. Ini mukanya aja pastonya persis gitu. Saya kenal persis, gaya-gaya bicara persis, bibirnya kan begini, persis.
Dan pamannya itu Profesor Kunto Wibisono, promotor saya waktu saya jadi doktor untuk filsafat. Ya, saya terima kasih sekali lagi Pak Karni Ilyas. Terima kasih saudara-saudara sekalian, dan saya mohon hentikan semua rumor seperti sekarang ini, tidak ada gunanya. Sudahlah, Mahfud bilang rekonsiliasi itu sudah selesai, semuanya udah dapet. Paling jadi anggota DPR juga, yang jadi menteri juga, nggak ada halangan apa-apa. Dan TNI juga, TNI ini pinter sekali ngomong sama, kamu ngalamin nggak? Enggak, orang juga masih kemarin, ya namanya masih bintang 2, harus 2 lagi baru sama saya. Nah, mudah-mudahan karena pinter. Kalau saya kan karena sisa-sisa masa lalu, ya sudahlah, tidak usah ngungkit-ngungkit hal-hal yang kalian juga tidak tahu benar. Ya, sudah selesai. Ini sudah selesai Pak Karni. Mudah-mudahan keluar dari sini kita betul-betul rekonsiliasi lahir batin Islam. Pemirsa, benar, mudah-mudahan diskusi soal PKI ini juga yang terakhir di ALC, artinya rekonsiliasi itu sudah tercapai. Betul apa yang Indra bilang, saya khawatir bahwa jangan-jangan yang berdebat takut sama ajaran komunis atau yang menyokong sama-sama tidak mengerti ajaran komunis tersebut. Konyol sekali saya pikir, karena dari pembicara tadi pun ada yang merujukkan antara Karl Marx dengan Lenin. Itu gak mungkin, karena Karl Marx itu 1800-an, Lenin dan Stalin udah 1900-an. Bahkan Karl Marx salah satu karangannya yang terkenal yang menganggap agama juga sebagai opium, tapi sebenarnya bukan itu maksudnya, tapi orang memakai agama itu seperti opium. Itu 1844, itu 100 tahun sebelum Stalin. Jadi nggak ada hubungan. Takutnya masyarakatnya lebih nggak tahu lagi. Tiba-tiba ada yang anti PKI, ada yang pro PKI, sama-sama tidak paham apa itu PKI. Apalagi udah generasi sekarang, seperti Pak Hendro bilang, ini sisa-sisa laskar panjang aja yang tahu. Pemirsa, yang paling gampang untuk tahu apakah orang itu pro komunis atau anti komunis, ada petunjuk sederhana. Kalau dia baca buku komunis, maka dia pahamnya komunis. Tapi kalau dia sangat paham ajaran komunis, dia ini anti komunis sebenarnya. Kata Ronald Reagan, Presiden Amerika. Kita ketemu LC yang akan datang. Indonesia, tanah ibu, pusaka abadi menjadi. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat yang kita dibuat, dibesarkan